Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berkunjung untuk menuju ke saudara-saudara kita dari Masjid Ar-Royan Komplek BDN Bekasi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita dalam kesempatan kali ini guru-guru kita Kiai Haji Jujun Junaidi dan Ustadz Asmar Lambo yang akan mengangkat tema berkaitan dengan manusia yang dirindukan surga. Insya Allah kita akan siapkan untuk tanya jawab nanti di segmen 3, 4, dan 5. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak dan Ibu mempersiapkan pertanyaannya. Dan insya Allah kita akan jawab nanti. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha. Amma ba'd. Adinda Ustadz Asmar Lambo, Mas Agung, jamaah Masjid Ar-Royan, seluruh para pencinta Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Dirindukan surga itu luar biasa. Dirindukan suami saja bahagia. Dirindukan istri saja bahagia. Dirindukan anak saja bahagia. Dirindukan orang tua saja bahagia. Ini surga yang merindukan. Coba bayangin dulu. Surga yang merindukan. Mau nggak dirindukan surga? Siapa yang dirindukan surga? Saya to the point saja. Ada satu hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al jannatu mushtaqatun ila arba'atin. Ada 4 kelompok manusia yang dirindukan surga Allah. Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran.
Ustadz tadi baca Quran dengan suara yang enak, makhraj yang enak, ada tilawah, al-waqf wal ibtida yang enak. Ibu sudah bisa baca Quran semuanya? Alhamdulillah. Jamaah Ar-Royan rajin ngajinya. Karena banyak sekarang yang sudah tua tidak bisa ngaji dan tidak mau belajar ngaji, dosa. Urusannya bukan bisa dan tidak bisa, tapi mau belajar. Yang menggugurkan dosanya adalah mau belajar. Memang kalau sudah tua belajar susah. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas air, di batu, bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas batu, seperti susah. Ihdinas siratal mustaqim, ceklokeun katanya. Ihdinas siratal ceklok mustaqim gitu. Akhirnya dijitak sama ustadznya, ustadz galak katanya begitu. Susah kalau anak kecil tuh, tapi kalau sudah tahu, sudah bisa, itu nempel terus. Makanya belajar, ajari anak-anak baca Quran yang baik. Ibu-ibu yang belum bisa baca Quran, baca Quran. Karena apa? Karena salah satu yang dirindukan Allah itu orang yang suka membaca Al-Quran. Berapa kali khotam Al-Quran kemarin Ramadan? 2 rata-rata. Alhamdulillah. Ya baca Quran kalau tidak 1 juz 1 hari atau 5 juz 1 hari, ya 1 ayat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim, tutup. Besoknya rada panjang, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, tutup. Besoknya rada panjang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, kaf ha ya ain shad, sadaqallahul azim, tutup gitu ya. Pokoknya baca Al-Quran. Di kemacetan daripada mengumpat mencaci maki, buka Al-Quran. Sekarang kan bisa Al-Quran di Android ada, betul nggak? Buka. Daripada ibu mengumpat mencaci maki, menyalahkan sistem, menyalahkan pemimpin, mendingan buka Quran. Macet 1 kilo sudah baca Quran berapa puluh ayat. 1 huruf 10 rahmat. Kalau 10 ayat berapa ratus huruf, kalikan 10 rahmat. Di ATM ngantri jangan marah-marah, woi cepet woi, ini ATM bukan ATM pribadi, woi nggak usah rame-rame. Buka mushaf, baca Al-Quran ya bu ya. Kalau mau dirindukan cepet nih durasi, karena banyak ini. Yang kedua, kata Rasulullah, manusia yang dirindukan surga Allah itu adalah wahafizil lisan. Orang-orang yang menjaga lisan. Dijaga dari apa? Dijaga dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ngomong yang baik. Jika tidak ngomong yang baik, tidak bisa ngomong yang baik, maka menang bae sira. Diam saja, ngajadong. Cicing. Diam itu emas. Nanti mulut ini dikunci set. Al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, yang ngomong tangan. Saya mukul waktu itu, kata kaki bersaksi wa tashhadu arjuluhum. Emang betul ya Allah, kaki saya juga yang mengantarkannya, saya juga waktu itu. Waktu itu si bapak masuk ke diskotik, gitu kata kakinya, kata tangannya, iya kan saya yang pegang gelas minuman kerasnya juga. Oh, waktu itu saya ke Masjid Ar-Royan buka pintu, kata kaki, kan saya yang mengantarkannya juga. Maka pilih nanti, ini sudah tidak bisa ngomong, nih yang ulal elol, memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji. Lain di bibir, lain di hati. Ini penyanyi tempo dulu. Ya, jaga lisan. Dari apa? Dari perkataan yang tidak baik. Ibu-ibu nanti awas ya. Ibu-ibu kalau pulang dari sini, pulang ngaji jangan ngerumpi. Kalau ada orang datang ngajak ngerumpi, ibu tinggalkan. Saya tidak mau terbawa pada yang tidak baik.
Tapi Pak, sekarang banyak orang yang seperti ngomong baik tapi mengumpat mencaci maki. Bahkan banyak dakwah di mana-mana yang isinya bukan ngaji tapi mengumpat mencaci maki. Tolong minta dalil pada orang yang dakwah itu. Minta dalil, jangankan yang sahih, yang dhaif saja minta. Ada enggak Rasulullah berdakwah mengumpat mencaci maki? Bahkan dalam Quran disebut wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang suka mengumpat dan mencaci maki. Makanya ibu kalau ke suami nggak usah mengumpat mencaci maki. Mah ini mah uang belanja sebulan ini 30.000. Kata ibu, apa-apaan? Nggak mikir, nggak pakai otak ya? Situ sudah gila ya? Astagfirullahaladzim ke suami. Gimana caranya? Siap, beli kalender. Kan 30 untuk 1 tahun, 30.000. 1 Januari kasihkan, kalau makan pagi nih 1 Januari. Digunting. Begitu. Jadi dengan bahasa, dengan apa? Dengan cara-cara yang baik. 2. Ya, bahasa tuh, wahafizil lisan. Orang-orang di lukan surga Allah, orang yang terjaga lisannya, menjaga lisannya. Lebih baik diam daripada tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Faman yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak bagus kumpulan orang yang lagi ngobrol jika di dalamnya tidak ada ma'ruf sedaqatin, nyuruh sedekah, ma'rufin, nyuruh kebaikan, islahim bainan nas, mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Kalau selain itu obrolan-obrolan di arisan dimanapun tidak ada manfaatnya, kecuali obrolan itu hanya sampah-sampah saja yang keluar dari mulut kita. Na'udzubillahi min. 2 tuh. Yang ketiga, siapa lagi yang dirindukan surga Allah? Wa mut'imil ji'an. Siapa dia? Orang-orang yang suka memberi makanan pada orang yang sedang lapar. Lihat di kanan kiri kita, masih banyak orang yang masih mikir kalau sahur kemarin apakah buka aku makan apa tidak, makan apa tidak. Kan orang tuh ada makan apa tidak, ada makan di mana, makan apa yang banyak duitnya, makan di mana. Oh itu bapak lagi yang molor di Moskow, tidur di Moskow, nyising di Jerman, BAB di Jerman, Ki di Tokyo. Orang saking kayanya makan di mana ya, lari ke sana, lari kemari. Tapi 2 makan. Yang ketiga, makan siapa? Nah itu mau koruptor. Nah yang keempat, makan dengan siapa? Mulai sekarang mah dudukan coba anak yatim di meja makan kita, dudukan fakir miskin di meja makan kita, suruh mereka makan biar keringat mereka sama dengan keringat yang kita keluarkan dengan menikmati makanan itu. Orang-orang yang bisa dan mampu memberi makan pada orang yang kelaparan, dia adalah orang yang dirindukan surga. Yang terakhir, was-shaimina Ramadan imanan wa ihtisaban. Orang di surga dirindukan surga Allah itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan beriman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewatinya kemarin. Insya Allah mereka yang berpuasa dan puasanya benar-benar disertai dengan keimanan, dia akan menjadi orang yang akan dirindukan surga Allah. Semoga kita mendapatkan semuanya itu dan kita termasuk golongan manusia yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang memberikan gambaran kepada kita betapa 4 hal itu memang gampang untuk diingat tetapi ternyata berat untuk dilakukan. Itulah tadi orang-orang yang dirindukan surga. Dunia ini adalah tempat memilih dan pilihan itu nantinya akan mengarahkan kita ke surganya Allah atau justru ke nerakanya Allah. Dalam segmentasi keempat nanti Ustadz Asmar Lambo juga akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah menjadikan diri kita sebagai orang yang dirindukan oleh surga. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Aku yang mengangkat tema tentang orang-orang yang dirindukan surga. Lantas bagaimanakah menjadikan diri kita sendiri menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga? Ustadz Asmar Lambo akan menjelaskan untuk kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min nafsi wahidah wa khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Pemirsa TV One dimanapun berada, Bapak Ibu sehat semuanya? Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala bencana. Kita doakan guru kita panjang umur, hidupnya diberkahi, sehat selalu. Bapak Ibu juga semua senantiasa sehat dan panjang umur, amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, semua kita menginginkan surga. Hatta orang-orang yang tidak taat sekalipun menginginkan nikmat. Surga memiliki arti nikmat. Lalu bagaimana kita merasakan surga di dunia? Tentu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang senantiasa mengikuti apa yang telah Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, maka pasti ini orang masuk ke dalam surga. Apa itu surga? Fauzan azima, kenikmatan yang tidak ada taranya, kenikmatan yang paling tinggi. Maka ketika kita ingin masuk ke dalam surga, harus memulai merasakan nikmat di dunia. Bapak Ibu, fitrah manusia adalah taat kepada Allah. Allah ciptakan burung-burung. Apa fitrah burung? Terbang bebas di angkasa, dari ranting pohon ke ranting yang lain, betul tidak? Ya, terbang di udara, dari bawah ketinggian ke bawah lagi. Itulah fitrahnya burung. Lalu kalau burung ini ditangkap Bapak Ibu, kemudian dimasukkan dalam sangkar, maka burung tidak pernah merasa bahagia. Walaupun disediakan uang, disediakan intang permata, disediakan berlian, disediakan emas sebanyak apapun, burung tidak bahagia. Beda kalau ibu-ibu dikasih emas banyak-banyak, betul tidak? Iya. Kenapa? Fitrahnya burung terbang bebas di angkasa ini. Itu fitrahnya burung. Surganya burung di situ. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ikan-ikan. Bu, ikan fitrahnya di mana? Di air. Kalau ikan ini ditangkap, naikkan di atas daratan, walaupun dibuatkan kamar yang indah full AC, disediakan spring bed yang sangat bagus, ada TV layar yang lebar, diputar damai Indonesiaku, di situ pun ikan tidak akan pernah bahagia, betul tidak? Kenapa? Fitrahnya ikan di dalam air. Lalu ketika dikeluarkan di daratan, sekaya apapun kita berikan harta di situ, ikan tidak pernah bahagia. Kenapa? Surganya ikan di dalam air. Lalu Allah ciptakan kita sebagai manusia. Fitrah manusia ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, bahwa siapa yang Allah kehendaki bahagia, siapa yang Allah kehendaki mendapat nikmat, siapa yang Allah kehendaki agar dia mendapatkan surga dunia, dan dia akan merasakan surga yang tiada tarah di dalam surga, adalah orang-orang yang senantiasa diberikan iman di dalam hatinya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi ahli surga adalah orang-orang yang di hatinya ditanamkan agama. Nah, seperti Bapak Ibu yang hadir, begitu banyak wanita-wanita yang ada di luar tapi tidak terbuka hatinya untuk datang di majelis ilmu, betul tidak? Betapa banyak bapak-bapak di luar tidak tertarik untuk bangun subuh, membangunkan anak, membangunkan istri untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki ia untuk merasakan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka bersyukurlah kita karena Allah panggil kita
untuk senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi. Nah, di dalam hadis yang dijelaskan oleh guru kita tadi, apa kata Rasulullah? Al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga ini rindu kepada 4 golongan manusia. Di mana tadi dikatakan yang pertama apa? Talil Quran, banyak-banyak baca Quran, ya. Kemudian yang kedua wahafizil lisan, kita jaga lidah kita, ya, jangan berucap yang tidak baik, jangan berucap yang tidak ada manfaatnya. Terutama nih bapak-bapak, kok ketawa bu? Oh ibu-ibu ya, banyak mengeluarkan kata-kata. Ya, dalam ilmu psikologi itu kan wanita itu kalau belum cukup 70 kata dalam sehari itu kadang-kadang belum bisa diam, Pak. Makanya kalau tidur kadang-kadang bermimpi bicara. Kenapa? Karena iya, kan neneknya perempuan itu namanya Hawa. Neneknya laki-laki Adam. Kalau disebut nama Hawa sama nama Adam itu beda. Kalau kita bilang Hawa pasti terbuka mulut. Kalau bilang Adam pasti tertutup mulut. Makanya wanita itu fitrahnya selalu terbuka mulutnya. Wah itu wanita. Ya. Kalau laki-laki tertutup mulutnya, tapi kadang-kadang matanya melotot. Makanya banyak laki-laki yang kadang-kadang tidak mampu menjaga mata, walaupun mulutnya diam-diam, tapi sudah menikah lagi. Pemirsa Damai Indonesia TV One dimuliakan Allah. Yang ketiga tadi apa? Memberi makan, ya, wa mut'aimul ji'an, ya, wa mut'aimil ji'an, memberikan makan kepada orang lapar, anak yatim. Dalam beberapa definisi yang dijelaskan juga oleh Imam An-Nawawi, yang dimaksud adalah memberi buka puasa. Makanya nanti banyakin berikan buka puasa, Bu. Jangan kita selalu cari-cari untuk berbuka puasa, mentang banyak uangnya, tapi dia mencari agar dia bisa buka puasa di tempat orang-orang, di tempat orang kaya, ya. Makanya kita berusaha memberi makan kepada anak yatim, orang yang puasa dalam hal ini untuk berbuka puasa dan lain sebagainya. Karena itu adalah golongan yang dirindukan oleh surga. Dan yang keempat tadi guru kita sudah jelaskan, was-shaimina fi syahri Ramadan. Dan kita sudah melakukan puasa Ramadan, itu tandanya mudah-mudahan puasa ini mengantarkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan cuma ini yang menyebabkan kita mendapat kerinduan dari surga. 114 surah dalam Al-Quran, mulai dari ujung rambut sampai kaki kita, semua bisa berpotensi mengundang rindu surga kepada kita. Kaki kita bisa mengundang rindu surga. Ketika apa? Menjadikan kaki kita selalu melangkah ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kaki kita selalu melangkah ke tempat-tempat yang baik. Menahan kaki kita berjalan menuju ke tempat-tempat maksiat. Ibu, lidahnya bisa menyebabkan masuk surga. Matanya bisa menyebabkan masuk surga. Telinganya bisa menyebabkan masuk surga. Pikirannya bisa menyebabkan masuk surga. Makanannya bisa menyebabkan masuk surga. Tangannya bisa menyebabkan masuk surga. Maka 114 surah di dalam Al-Quran, mulai dari ujung rambut sampai kaki kita, semua bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah, pemirsa Damai Indonesia TV One berbahagia dimanapun. Maka dari itu Bapak Ibu perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara. Betul tidak? Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini fan, sebentar saja, tidak lama. Harta kita kalau bukan kita yang tinggalkan, harta yang tinggalkan kita, betul? Istri kalau bukan kita yang tinggalkan, istri yang tinggalkan kita, betul? Mobil kalau bukan kita yang tinggalkan, mobil yang bukan tinggalkan kita yang tinggalkan mobil kita. Betul tidak? Bu, apa sih yang bisa kita sombongkan? Oh, Bapak kuat di umur 40 tahun.
kuat di umur 30 tahun. Selalu masuk di diskotik. Umur 30 tahun, umur 40 tahun. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, palingan cari apotik. Betul? Iya. Ibu-ibu 20 tahun, 30 tahun masih oke. Kulit masih mulus, gigi masih bagus, ya. Tapi kalau sudah 50 tahun, gigi sudah ompong. Makanya guru kita suruh belajar ngaji mumpung masih bagus gigi kita, ya. Kalau sudah jatuh satu persatu gigi kita, mata kita sudah tidak bisa melihat dengan jelas, baca Qur'annya pun sudah tidak terlalu bagus makharijul hurufnya. Udah baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya na'budu wa iya nasta'in. Kenapa? Karena giginya sudah ompong, Pak. Maka ini adalah konsep Bapak Ibu. Jadikan ujung rambut sampai tapak kaki kita, ujung kaki kita, semua menjadi sumber yang akan mengundang kerinduan surga kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan as-sa'idatud dunya, kebahagiaan di dunia, dan as-sa'idatul akhirah, kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Dan untuk itu persiapkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita akan lebih dalam lagi untuk memahami tentang sosok yang dirindukan surga. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang tentu saja sangat menarik sekali. Kalau kita dengarkan tadi paparan dari guru-guru kita, orang-orang yang dirindukan surga. Ini luar biasa sekali karena kita tahu dunia ini adalah tempat yang memiliki banyak pilihan. Pilihan yang nanti bisa saja mengantarkan kita ke surganya Allah atau bisa saja justru mengantarkan kita ke nerakanya Allah. Maka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah. Baik, pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Bahyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bahyan, Jamaah Aroyan. Punten Pak Ustaz, Pak Kiai Jujun, mohon pencerahannya. Apabila Pak Ustaz kita sedang melaksanakan sholat fardu berjamaah, tiba-tiba imam jatuh pingsan, apa yang harus kita lebih dahulukan? Menolong jiwa imam atau kita melanjutkan sholat dengan mengambil alih posisi imam? Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak keluar dari tema tapi tetap harus dijawab ini Kiai, biar kita mendapatkan istilahnya pengetahuan. Silakan Kiai. Ya gak apa-apa menyimpang juga. Sholatnya lanjutkan, imam kemudian diganti dan dalam tanda kutip ya dipercepat sholatnya. Karena untuk segera menyelamatkan jiwa imam. Begitu, jadi bukan dibatalkan. Jangan dibatalkan, tapi percepat sholatnya diambil. Kemudian kecuali jika misalnya yang dimaksud menyelamatkan jiwanya itu diancam oleh binatang buas. Nah kalau diancam oleh binatang buas maka selamatkan jiwanya lebih dahulu. Oleh karenanya maka sebaiknya orang yang di belakang imam itu orang yang mengerti tentang apa yang fasih bacaannya para qori. Makanya kalau kemarin ada rame viral, ada imam batuk sampai tidak bisa melanjutkan. Ujug-ujug yang belakangnya yang naik, imamnya mundur, yang belakangnya masuk, bacaannya lebih bagus. Sampai luar biasa, ternyata di luar dugaan. Bukan di luar dugaan. Karena memang kalau di haram atau di dataran Saudi Arabia, itu yang di belakang imam itu orang-orang yang memang bacaannya sama dengan imam. Karena tugasnya aja, itu di belakang juga para imam. Jadi imam-imam yang lain juga ada di belakang. Jangankan masjid-masjid kayak Haramain gitu kan. Masjid-masjid kecil, tajuk-tajuk kecil, itu imamnya itu hafidz Quran. Maka kalau bapak mau jadi imam di Mekah boleh, tapi hafidz Quran. 30 juz. Itu masjid kecil juga 30 juz, apalagi Haramain gitu kan. Masjid besarnya. Ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid kecilnya juga
yang Qurannya hafal 30 juz. Begitu ya Pak, jadi lanjutkan sholatnya, cepat selamatkan jiwa. Ya, tetap yang ditekankan adalah yang di belakang imam adalah orang yang setara setidaknya Ya, gitu Kiai jadi ya. jangan nanti begitu di belakang orang yang tidak ada gitu. Akhirnya ada cerita, ada imam saya sakit. Akhirnya saling tunjuk, ayo. Hanya mantan preman yang masuk. Baca Fatihah, baca Kulhu, Al-Ikhlas. Rokaat pertama jalan, pas rokaat kedua habis baca Fatihah, bingung dia baca surat apa karena yang hafal cuma Kulhu doang. Udah 10 menit udah ada yang berdehem, ada yang batuk, akhirnya dia balik ke belakang. Nggak apa-apa Kulhu lagi, nggak apa-apa, karena kan batal semua gitu. Nah, makanya di belakang imam itu harus orang-orang juga yang sama, aqra'uhum linnas, yang paling bagus bacaannya, begitu. Baik, terima kasih. Jelas Pak Bahyan ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Suhartina Rusdi dari Masjid Taklim Masjid Ar-Royan. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi kan orang-orang yang dirindukan sama surga ya Pak. Nah ini kalau yang ciri-ciri wanita penghuni surga tuh kayak mana Pak? Oke baik, silakan Ustaz Asmar Lambo. Ya, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana ciri-cirinya orang yang dirindukan oleh surga? Wanita, istri. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 2 hadis yang sangat populer yang menyebutkan tentang wanita yang dirindukan oleh surga. Yang pertama itu Rasulullah menyebut ciri orang yang dirindukan oleh surga, idza nazarta sarratka. Apabila dia dipandang oleh suaminya, berseri-seri wajahnya. Ya. Jadi suami datang dari kantor senyum, Bapak mau makan di atas meja apa di atas ranjang gitu. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau datang suaminya langsung, dari mana baru tiba di rumah? Oh, kayak mungkar datang. Wah, ini jangan-jangan ini. Curiganya tinggi. Nuduh suami yang tidak-tidak. Mukanya serem banget ketika bertemu suami, tapi suami tetangga senyumnya minta ampun. Maka ini ciri wanita ahli neraka. Itu ciri pertama dalam hadis Rasulullah. Kemudian juga populer biasa kita dengar itu idza amarta ata'atka. Apabila dia disuruh, dia diperintah, maka dia taat kepada suaminya. Kemudian juga ada hadis yang populer, ada 3 amalan wanita sudah dibuka semua pintu surga untuknya. 7 pintu surga sudah dibuka semua untuknya. Ini hebatnya wanita nih. 1, kata Nabi SAW, wanita yang menjaga sholat 5 waktunya akan dibukakan 7 pintu surga ini. Ya, ke-7-7-nya dibuka semua untuk dia. Walaupun dia tidak sholat sunat ya Rasul, iya betul. Jadi sholat 5 waktu saja Bu. Yang kedua, yang menjaga puasa Ramadannya. Jadi kalau puasa Ramadan ini kita jaga dengan baik, ya, insya Allah kita termasuk wanita yang sudah dibukakan 7 pintu surga. Dan yang ketiga, mentaati suaminya. Ya. Jadi mudah sekali masuk surga bagi wanita. Cukup jaga sholat, puasanya, taati suami, udah masuk surga. Bapak-bapak kewajibannya banyak untuk masuk surga. Betul tidak Bu? Cuci piring itu kewajiban suami. Setrika baju itu kewajiban suami. Nyediain makanan itu kewajiban suami. Cari duit apalagi. Kewajiban wanita kan cuma 3. Jaga sholat 5 waktu. Jaga puasa Ramadan. Ya kan? Taatin suami. Jadi kalau disuruh nyuci ya nyuci. Ya, disuruh makan ya makan. Disuruh masak ya masak. Disuruh di atas boleh, di bawah boleh. Semua harus ditaatin. Oh lantai 2 rumah, bersihin di atas, di bawah semua harus dibersihin, di dalam, di luar semua harus dibersihin. Maka ketika ini kita amalkan dengan baik Bu, itu sudah ciri besar untuk menjadi ahli surga. Dan terakhir, apabila ibu belum bersuami, siapa yang harus ditaatin untuk menjadi ciri ahli surga? 2, taat Allah, walidain, taat orang tua. Udah ciri ahli surga, saya kira seperti itu ya.
Nah Kiai, mungkin nanti untuk penanya akan kita jawab pada segmentasi selanjutnya. Kita akan kembangkan lagi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu ini Kiai. Kita tahu kan surga dan neraka ini adalah masalah yang sangat gaib. Dan kita tidak bisa berimprovisasi berpendapat tentang surga dan neraka dengan pandangan kita. Nah ini kebanyakan orang mengatakan ya sudahlah kita sudah mendapatkan surga dunia. Dunia ini adalah surga kayak misalkan jannati, baiti jannati dan sebagainya. Lantas menjelaskannya seperti apa? Karena sebagian orang selalu berpatok pada hal-hal yang empirik, yang bisa diraba. Sedangkan surga dan neraka tidak bisa, Kiai. Baik, begini. Saya punya rumus, orang yang mau surga nanti harus bikin surga sekarang. Orang yang mau neraka nanti boleh bikinnya sekarang. Jadi sebenarnya surga neraka itu sekarang. Yuk kita kembangkan. Hasud itu kan amalan yang akhirnya dapat neraka. Tapi orang hasud juga neraka. Hatinya panas gitu kan, benar gak? Bibirnya ngomongin terus, orang yang dia hasudi itu benar. Ya, jadi orang yang hasud itu adalah neraka. Di dunia saja sudah dia ciptakan neraka, sudah merasakan panasnya neraka, di akhirat kembalinya adalah neraka. Jadi kalau tadi harus diempirikan, surga neraka itu memang empirik, rasional. Orang yang pergi ke masjid, adem, berjamaah, sholat nikmat, khusyuk, silaturahmi, semua banyak saudara di masjid ini, ya dia bikin surga sekarang. Tapi ketika orang di sini dia malah nongkrong-nongkrong di pos ronda, tapi bukan ronda, tapi main kartu gaple, nongkrong-nongkrong di sana, minum-minuman keras. Emang itu bukan neraka? Neraka. Orang mencaci, orang memaki, orang tidak suka, dia juga menyakiti dirinya. Tidak ada orang mabok itu jadi orang baik, tetap aja jalannya juga sempoyongan. Ngeritik pemerintah kayak iye, negara kalau dipimpin sama gua pasti maju. Dia jalan kaki nggak maju-maju. Begitu kan? Jadi kayak seperti itu. Dia ciptakan neraka di dunia, maka dia akan kebagian neraka di akhirat. Dia ciptakan surga di dunia. Dia damai, dia berkasih sayang dengan sesama muslim. Dia menjadi orang yang selalu baik dengan tetangga. Menjadi istri yang selalu taat pada suaminya. Begitu kan, menjadi suami yang selalu bertanggung jawab pada istrinya. Maka dia ciptakan surga dan kedamaian di dunia. Tempat kembalinya pasti surga. Jadi bagi saya rumusnya adalah kalau mau surga nanti bikin surganya dari sekarang. Tidak akan kebagian surga nanti kalau tidak bikin sekarang surganya. Kalau mau kebagian neraka nanti bikin sekarang. Kalau Anda tidak takut dengan neraka nanti tetap akan masuk neraka. Karena Anda sudah ciptakan nerakanya dari sekarang. Terima kasih guru-guru yang kita cintai. Insya Allah kita akan kembali lanjutkan untuk menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Bim Supriyanto. Dijawab oleh Kiai Jujun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Bapak, masih kaitannya dalam menggapai surga. Amalan-amalan apa saja untuk mendapatkan surga Pak? Untuk itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Jujun. Ya, di bulan Ramadan seperti kemarin kita melaksanakan amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau ngomong tentang amal baik apapun akan menjadikan kita menjadi orang yang dirindukan surga Allah. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sesungguhnya adalah sesuatu yang mengundang jannahnya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin.
Nanti yang digiring ke surga itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu definisinya melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi kalau tentang amalan, semua amalan yang akan mendatangkan keridhaan Allah itu sesungguhnya harus kita lakukan. Kemarin di bulan Ramadan kita melakukan salat, berbagai macam salat, fardu, rawatib, nafilah, tambah salat tarawih, kemudian tadarus, kemudian juga apalagi sodakoh, kemudian apalagi kuliah kultum. Kemarin kultum apa kulsum? Ya kultum kuliah 7 menit, kulsum kuliah 10 menit, kulim kuliah 5 menit, kutil kuliah 3 menit, kudis penyakit kulit itu mah ya. Nah itu jadi kultum, tadarus, solawat, apa namanya, sodakoh, tarawih, semuanya, tahajud. Kemarin tahajud juga kan? Tahajud. Jadi tahajud 11 rakaat itu Rasulullah tidak pernah tinggalkan seumur hidupnya. Jadi yang 11 rakaat itu bukan Ramadan saja, tapi sepanjang hidup 11 rakaat itu. Yang tarawihnya itu zaman Khulafaur Rasyidin 23 rakaat, makanya disebut tarawih. 20 rakaat tambah 3 witir. Kalau yang masih suka tahajud 20 rakaat. Tarawihnya jangan ditutup sama witir, nanti malam bangun lagi sholat tahajud gitu, baru ditutup dengan witir, bangun sholat syukrul wudu, kemudian sholat taubah, sholat hajat, sholat tahajud, setelah itu sholat tasbih, baru witir. Itu amalan-amalannya. Beres sholat subuh, jangan kemudian balik dan tidur lagi. Beres sholat subuh, duduk sambil berzikir, tunggu sampai isyraq, tutup sholat isyraq, isti'adzah, istikharah, isti'anah, lanjutkan dengan sholat duha. Oh, nikmat sekali itu. Amalan orang-orang beriman itu begitu. Tidak ada satu waktu pun yang dia tinggal. Kenapa? Untuk tidak taat kepada Allah. Tadi, wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan azima, kata Ustadz Asmar Lambo tadi mengutip Al-Quran. Oleh karenanya maka amalan-amalan yang sebaik mungkin yang harus dilakukan adalah amalan-amalan terpilih kita dalam rangka kita menjadi manusia yang dirindukan surga Allah. Dari ujung rambut kata beliau sampai ujung kaki dengan pori-pori yang banyaknya 24.000 bulu itu. Berapa bulunya? Nggak percaya sok hitung. Sok hitung. Dengan 24.000 pori-pori itu, subhanallah, itu semuanya bisa diajak bertasbih, berzikir, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang di muka bumi dan di langit itu adalah bertasbih pada Allah. Bulu-bulu kita bisa diajak lalai pada Allah. Begitupun pula bulu-bulu yang ada di dalam tubuh kita bisa diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bisa ditegaskan perbuatan baik dilipat gandakan, kemudian perbuatan buruk pun juga dilipat gandakan. Dilipat gandakan, sama. Makanya awas ya, bulan Ramadan itu semua dilipat gandakan. Yang sunnah diganjar seperti fardu, Yang fardu dilipat gandakan. Kejelekan pun sama dilipat gandakan. Nah, makanya sholat satu rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat sholat di luar Masjidil Haram. Maksiat di Masjidil Haram sekali sama dengan 100.000 kali maksiat di luar Masjidil Haram. Hati-hati, jadi jangan yang enaknya doang. Pahalanya gede, tapi dosanya masih dilakukan. Padahal sama berbanding lurus dosa dan pahala di tempat-tempat mulia itu, di waktu-waktu mulia itu seperti bulan Ramadan. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kepada Ibu Yaya yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yaya Juriyah dari Majelis Taklim Masjid Jami Aroyan, Komplek BDN Pondok Gede. Sesuai dengan ceramah Pak Ustadz tadi, orang-orang yang dirindukan oleh Allah itu ada 4. Saya mau bertanya yang terkait dengan orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu kan Pak Ustadz ada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu hanya sesaat atau sepanjang malam. Nah, kalau seumpamanya sepanjang malam,
itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak Ustadz? Gitu. Baik. Terima kasih. Ya, wassalamu Bu Yaya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang memang selalu ditanyakan menjelang bulan Ramadan ini. Silakan Ustadz Asmal. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Karena ia disebut sebagai Sayyidus Syuhur, induk dan rajanya seluruh bulan yang Allah ciptakan. Salah satu kemuliaan besar yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan itu adanya satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada beribadah 1000 bulan. Begitu mulianya malam-malam Lailatul Qadar ini. Begitu mulanya bulan Ramadan ini yang terkandung adanya Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu kapan tibanya? Tibanya itu di dalam beberapa riwayat itu kita bisa jumpai juga di dalam Sahih Bukhari. Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi bisa saja di malam 15, bisa saja di malam 17, ya, bisa saja di malam 19, seperti itu ya, di malam-malam ganjil. Kemudian juga ada riwayat yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu ada fis sulusil lail, ada di sepertiga malam di akhir-akhir Ramadan. Ya, sepertiga malam di akhir-akhir Ramadan. Juga ada riwayat yang menjelaskan bahwa malam-malam Lailatul Qadar entah ganjil ataupun tidak, dimulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, di situ akan adanya Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar ini sampai kapan waktunya? Itu Al-Quran katakan hatta matla'il fajr, sampai munculnya fajar. Jadi ketika malam itu ada Lailatul Qadar sampai munculnya fajar, di situ kemuliaan kita beribadah mendapatkan pahala sama seperti kita beribadah 1000 bulan. Maka dari itu bagaimana menyikapinya dengan riwayat-riwayat yang begitu banyak? Maka ulama kita termasuk Imam An-Nawawi, termasuk di dalam kitab Al-Hikam Syekh Athaillah As-Sakandari, seorang ahli hikmah menyatakan, hidupkan saja setiap hari dan malamnya bulan-bulan Ramadan, maka pasti di situ kita akan pernah menjumpainya Lailatul Qadar itu. Jangan ada yang kita lewatkan. Saya kira seperti itu, Bu. Ya. Dan bisa ditegaskan, mungkin Kiai Jujun bisa menjawabnya, Lailatul Qadar, peristiwa turunnya Al-Quran ke langit dunia hanya terjadi pada masa Rasulullah saja. Selanjutnya adalah apa? Artinya memperingati atau ada unsur yang lain, Kiai? Ya, kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bagi siapa yang sudah mendapatkan apa itu titik Al-Quran, bibit Al-Quran. Inna anzalna fi lailatil. Jadi yang turun pada saat itu adalah bibitnya. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Nah itu bibitnya. Bismi rabbika, bukan bismi asma'i, bismi. Satu nama yang turun pada Lailatul Qadar itu adalah Allah. Yang turun ke dalam qalbu Muhammad, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi Nabi Muhammad ketika sudah mendapatkan itu, maka kullu awqatuha Lailatul Qadar, semua waktunya menjadi Lailatul Qadar. Kita juga sama. Kita kalau mau dapat Lailatul Qadar, maka hati kita harus dapat harus dapat zikir yang ditanam, ditalkinkan di dalam qalbu kita. Ketika itu sudah tertanam di dalam roh kita, di dalam sanubari kita, maka bagi kita pun semua waktu ini menjadi Lailatul Qadar. Bahkan Allah menyebut, jangankan 1000 bulan, Allah sebut 1000 tahun. Kalau satu hari saja ibu dan bapak tidak pernah melupakan Allah dalam hati sedetik pun. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari saja ibu dan bapak, inda rabbika, bersama dengan Allah, tidak pernah satu detik pun lupa pada Allah. Maka itu sama dengan hitungan 1000 tahun di hadapan Allah. Bukan 1000 bulan lagi. Tapi pertanyaannya dari 24 jam, berapa lama mengingat Allah, berapa lama melupakan Allah? Jawab. Jangankan sedang nonton sinetron, ya benar. Jangankan sedang sholat saja kan hatinya kemana-mana.
Ibu-ibu apalagi di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ya Allah, belum ada buat ngolek. Gitu, ya Allah, nanti sahur apa ya? Tidak sajadah, bibirnya Allahu Akbaru kabiro, hatinya kemana-mana. Maka pertanyaannya susah. Harus punya apa? Harus punya guru. Kalau sudah punya guru, mursyid namanya, ditalkinkan zikrullahnya ke dalam kolbu, maka kolbu kita senantiasa diajak berzikir pada Allah, maka sesungguhnya kita senang menuju kepada hakikat Lailatul Qadar. Luar biasa sekali. Baik, insya Allah kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Indonesiaku yang mengangkat tema tentang orang-orang yang dirindukan surga. Pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Bapak Heri yang akan dijawab oleh Kiai Jujun Junaidi. Tafadhol, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Mukti Pak Ustadz. Jadi beda dulu Heri Mukti kan penyanyi rock terus endingnya bagus jadi Ustadz. Saya Heri Mukti, cuman beda A sama E aja. Maaf mau bertanya Pak Ustadz. Tadi Ibu Suhartini itu ada wanita yang dirindukan surga. Ya ini saya mau bertanya, ada 10 golongan wanita yang akan ditolak dari surga. Mohon apa saja dan apa yang dia perbuat sehingga dia ditolak dari surga. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semangat sekali. Begini, singkat saya tidak akan menjelaskan yang 10 aja, panjang durasi. Kalau saya begini saja. Wanita yang taat, yang tadi puasa, sholat, gitu kan, taat pada suaminya, maka kata Rasulullah, pilih mau masuk ke pintu mana kamu masuk surganya. Jadi nyuruh dipilih, kata Rasul, pilih kamu mau masuk surga ke pintu yang mana, boleh bebas. Mau bebas, mau keliling dulu, silakan. Pokoknya kamu bebas milih pintu surga mana. Bagi wanita yang taat, yang puasa, yang sholat, yang puasa, yang taat pada suaminya. Terus yang tadi, mana wanita yang ditolak? Kebalikannya. Dia bawa sholatnya, dia bawa puasa sunatnya, apalagi fardunya sudah jelas, tetapi dia tidak diridhoi suaminya. Makanya perempuan mah kalau mau puasa sunat juga harus ngomong. Pak, saya mau puasa Senin boleh enggak? Takutnya jam 12 diajak. Maksudnya diajak nge-mall, ngeres aja pikirannya. Gitu kan. Takut, makanya tanya, boleh enggak? Ibu keluar mau ngaji, bener mau ngaji. Tapi kalau tanpa ridho dan izin suami, tidak akan ada kebaikan ngajinya juga. Makanya izin dulu kepada suami, Pak, saya mau ke Ar-Rayyan, mau menghadiri majlis taklim, diizinkan pergi, tidak diizinkan meskipun ibu ustazahnya yang suka ngajar ngajinya diam, karena omongan ibu mengajari ibu-ibu di masjid tidak ada manfaatnya. Kalau suami di rumah kesel pada ibu, awas, apalagi kalau malam jangan bikin suami marah. Jadi kalau suami sudah kambuh penyakit mahnya, ibu harus cepat, ya. Sebab iza da'ar rajulum ra'atahu ila firasyi fa'abat fabata ghadban la'anat hal malaika hatta tusbiha. Seorang suami ngajak istrinya tidur bareng, istrinya menolak yang menyebabkan suaminya marah. Maka seluruh malaikat di langit melaknat wanita tersebut sampai subuh. Tuh. Oh, wow. Mending melayani apa mending dilaknat? Jawab yang kenceng, mending melayani atau mending dilaknat? Nah, kepada bapak-bapak yang sudah lama tidak dilayani, nanti malam coba toel, selamat dilayani. Jadi istri juga harus peka ketika bapaknya bilang mah, bukan malah dikasih obat mah begitu Ki? Bukan mah. Atau kalau suaminya pilot kan pakai isyarat, maklum pilot, pesawat siap mendarat. Nah, itu istrinya rikat, cepat menjawab, landasan siap menerima, begitu. Pertanyaan yang terakhir ini ya, mungkin bisa dijawab secara singkat karena waktunya sangat tipis sekali, kepada Ibu Sofyan. Akan dijawab oleh Ustadz Asmar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Amnah Muin dari Majelis Taklim Anisa Ulmardiah, Komplek BDN Jatiwaringin Pondok Gede.
yang ingin saya utarakan adalah tadi Bapak bilang yang salah satunya dirindukan oleh surga itu adalah orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah ini pertanyaan ibu-ibu Pak ya. Seperti umumnya ibu-ibu itu kan mulutnya agak nyinyir-nyinyir Pak. Nah terutama menghadapi anak-anaknya yang mungkin kurang komunikatif. Nah, untuk menjaga lisannya itu bagaimana, Pak? Kadang-kadang kan kita agak terlanjur ngomongnya, bicaranya itu. Itu. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaannya. Waalaikumsalam. Jadi kadang-kadang anak susah untuk dikasih tahu itu. Akhirnya ibunya marah-marah. Karena seperti tadi kaum Hawa gitu ya. Oke. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Ibu pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara kita agar mulut kita ini tidak suka komat kamit gitu ya. Apalagi wanita itu kan secara fitrahnya memang dari nenek ke nenek itu dari Hawa. Wah gitu. Ya. Maka dari itu konsepnya agar kita menjadi orang yang bisa selalu menjaga lisan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, sebelum keluar kata-kata dari mulut kita harus berfungsi akal kita. Itu penting. Iya, harus berfungsi akal kita. Jadi ketika kita mengeluarkan satu kata pun harus terfikir sebelum keluar gitu. Ya, tapi ini bukan persoalan gampang. Karena biasanya itu akal sudah tidak berfungsi apabila emosi sudah naik gitu. Maka guru kita tadi mengatakan, ya sudah neraka sebelum masuk neraka gitu. Makanya fungsikan akal. Dalam Al-Quran itu selalu ada kalimat afala ta'kilun, afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak berfikir? Kenapa kau tidak menggunakan akal? Selalu ditunjuk kita begitu dalam Al-Quran. Kenapa? Karena penyesalan terbesar bagi seseorang yang selalu mengeluarkan kata-kata tanpa berfikir. Makanya gunakan fikir. Itu pertama. Tipsnya yang kedua, kita harus menggunakan hati. Jadi sebelum keluar di mulut kita itu gunakan hati dengan baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang-orang yang mengotori hatinya, dan orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Makanya sebelum keluar kata-kata, ingat hati harus bersih dulu. Sebelum berkata, hirup udara dalam-dalam, kemudian tanam di dalam hati kita dengan mengeluarkan sedikit demi sedikit. Pak, sebenarnya hati ini kecewa, akan tetapi cintaku padamu tidak akan tergantikan. Itu. Sebelum keluar apapun dari mulut kita, jangan lupa hati itu dibersihkan dulu. Zikir dulu. Zikir, ya Allah, aku datang dari Engkau, aku hidup untuk Engkau, dan aku akan kembali kepada Engkau. Lillah, alallah, ilallah. Jadi ketika sudah seperti itu, hati menjadi bersih, barulah kita mengeluarkan kata-kata. Dan yang ketiga, tipsnya jangan lupa selalu ingat mati. Ya, dzikrul maut. Itu konsep itu. Jadi kalau mau berkata-kata ingat mati dulu. Wah, bagaimana kalau saya sudah kata-katain orang baru saya mati? Bagaimana ketika saya berbicara kotor kepada suami tiba-tiba saya mati? Jadi dengan mengingat kematian, kata-kata bisa terkontrol. Ini 3 tips bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa memiliki rem dalam mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Saya kira seperti itu. Silakan Kiai, ada yang ditambahkan? Ini ibu bertanya tadi kesel pada anak, tapi harus dijaga gimana gitu kan. Tadi sudah tipsnya 3. Saya tambahkan, kalau masih susah, silakan ibu kesel pada anak, tapi yang keluar kalimatnya kalimat yang baik buat anak. Jadi jangan begini, anak aku ini yang bodoh. Makanya anak ibu juara bertahan 3 tahun gak naik-naik dari kelas 2. Karena disebut bodoh oleh ibunya. Anak aku ini baik. Begitu. Nyebut baiknya tapi sampai kesel. Tapi tetap yang keluar dari mulut ibu adalah yang baik. Jadi jangan sampai sumpah serapah pada anak. Itu tips dari saya singkat. Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Kiai Jujun dan Ustadz Asmar yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Ini menjadi bahan bagi kita, terutama di sisa waktu kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan mengusahaku untuk hari ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita akhiri pertemuan ini untuk mengundang barokah dan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Mari kita akhiri dengan sama-sama menundukkan kepala untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa ridallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'ala Allah fa sayu'ti ajran 'azima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.